Berjalannya pengajian ini, saya doakan pula mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dipanjangkan umurnya dan didekatkan jodohnya, dan bagi yang sudah mendapatkan jodoh dilanggengkan jodohnya sehingga menjadi pasangan dunia dan akhirat. Khusus kepada pengurus Dewan Pemanjang Masjid Al-Amjad yang saat ini terlihat, yaitu Kang Irfan, Kang Khalid, dan Kang Adon, Kang Usman yang alhamdulillah tidak pernah alpa dalam pengajian ini, yang mudah-mudahan semuanya juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Kang siapa namanya? Rapli. Hah? Rapli. Kang Rapli. Cuma untuk minggu kemarin sepasang pengantin baru hadir, saat ini mungkin lagi bulan madu. Honeymoon apa honeymoon? Kita doakan mudah-mudahan Kang Roni beserta istrinya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah semuanya, tentunya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini kita masih diberikan sehat jasmani dan rohani, yang tentunya ini merupakan nikmat yang tak ternilai harganya karena saking besarnya, yang setelah nikmat iman dan Islam. Karena memang nikmat sehat jasmani dan rohani merupakan penggerak ketika kita melakukan aktivitas baik yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi, dan mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk meraih keduanya, terutama yaitu kehidupan yang sangat menjadikan dambaan bagi kita sebagai orang mukmin, yaitu kehidupan akhirat yang abadi. Nanti setelah kita melewati kehidupan dunia ini, kita akan berada sama-sama di alam akhirat, yakni alam baqo, yang mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang tergolong ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu para jemaah, dalam kesempatan ini saya akan sampaikan sebuah makalah yang mudah-mudahan kita semua bisa meneladani, karena memang ini adalah hamba Allah yang diistimewakan setelah Nabi kita junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini makalah yaitu berkaitan dengan sosok Nabi Ibrahim Alaihissalam. Beliau mempunyai gelar yaitu Khalilullah. Apa itu Khalilullah? Yaitu sama dengan makna daripada Nabi Muhammad yang punya gelar yaitu Habibullah. Hanya beda lafaznya saja. Habibullah bermakna kekasih, Khalilullah sama kekasih. Habibullah bermakna pilihan, Khalilullah juga sama makna pilihan. Hanya tingkatan saja yang berbeda. Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah di antara kekasih-kekasih yang lainnya yang paling utama. Nah, di sini Nabi Ibrahim alaihissalam tadi dikatakan adalah sebagai kekasihnya Allah, sebagai Khalilullah. Sampai-sampai malaikat pun cemburu. Malaikat cemburu ketika Allah di dalam Al-Quran mengatakan wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Akhirnya malaikat bertanya, Kang Holik,
Kata malaikat-malaikat, ya Allah, sejauh mana kehebatan Nabi Ibrahim sampai punya gelar Khalilullah? Nah, di sini saya bacakan dulu di dalam kitab Nasha'ihul Ibad ini telah dikutip sebuah makalah, yaitu mengambil daripada ayat tadi, yaitu wattakhadallahu Ibrahima khalila, bahwa Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah sebagai kekasihnya. Di sini dikatakan qila li Ibrahim alaihissalam, diucapkan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila. Ada sebuah pertanyaan di sini katanya kepada Nabi Ibrahim, apa yang menyebabkan kamu dijadikan oleh Allah sebagai kekasih? Di sini enggak dijelaskan siapa yang bertanya, namun di dalam Al-Qur'an dijelaskan. Penafsiran Al-Qur'an mengatakan bahwa yang bertanya ini adalah malakul maut, malaikat Ijrail. Malaikat Ijrail menanya ke Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, kenapa kamu sampai dijadikan dijadikan kekasih Allah? Padahal di Allah udah banyak malaikat yang bertanya, yang dipimpin waktu itu oleh malaikat Jibril. Malaikat Ijrail nanya pula kepada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, di sini dikatakan di dalam makalah qala. Nabi Ibrahim berkata, kata-katanya. Yang pertama, Nabi Ibrahim qala bisalasati asya'a. Nabi Ibrahim dijadikan kekasih itu dengan sebab 3 perkara. Berapa katanya? 3 perkara. Yang pertama kata Nabi Ibrahim, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi. Kata Nabi Ibrahim, saya milih perkara-perkara Allah diutamakan daripada perkara-perkara yang lain. Saya lebih memilih perintah Allah dibanding perintah-perintah yang lainnya. Artinya siapa tahu Nabi Ibrahim punya orang tua, Nabi Ibrahim punya bos, Nabi Ibrahim punya apa lagi. Tapi Nabi Ibrahim ketika perintah itu berbarengan, ketika perkara itu berbarengan, maka Nabi Ibrahim memilih perintah Allah. Ya kayak kita orang lah. Ketika mamanya kita sedang sibuk-sibuknya bekerja, kebetulan azan datang. Kira-kira memenuhi panggilan azan apa meneruskan pekerjaan kita? Pekerjaan kita. Meneruskan pekerjaan sholat. Meneruskan pekerjaan sholat artinya. Kang Usman. Oh, bisa meluruskan. Iya. Tapi kalau kita kondisional ya, artinya kenapa saya katakan kondisional? Karena memang kita harus peka. Nah, di mana yang harus kita dahulukan, apakah perintah Allah ataukah memenuhi pekerjaan kita atau memenuhi panggilan-panggilan orang lain. Ini di sini walaupun Nabi Ibrahim tadi dikatakan Nabi Ibrahim itu mengutamakan perintah Allah dibanding perintah yang lainnya, mengutamakan perkara-perkara Allah sebelum melakukan perkara-perkara lainnya. Tapi kalau kita memang sama, semestinya seperti itu. Tapi ada kondisinya, nggak mesti semuanya harus memenuhi perintah Allah dibanding yang lainnya. Karena bisa jadi Allah benci. Kenapa? Karena memang perkara itu yang harus didahulukan, kata Allah. Salah satunya ketika kita sedang melaksanakan sholat sunnah. Ketika kita sedang melaksanakan sholat sunnah, orang tua memanggil. Kan itu perintah Allah yang melalui Rasulnya, yaitu untuk dilaksanakan secara tatawu, secara sunnah. Tapi dipanggil oleh orang tua, maka ini di sini kita harus tahu, ini harus diutamakan, yaitu panggilan orang tua. Kita bubar sholatnya, sholat sunnah. Kita bubar sholat sunnah. Tuh melotot tukang Usman, Kang Irfan, sholat sunnah katanya, iya. Kecuali sholat wajib, iya. Sholat sunnah. Maka untuk menghilangkan fitnah agar orang tua doanya tidak keluar dari mulutnya doa-doa jelek, maka kita segera untuk menyambangi panggilan orang tua itu. Nah itu diantaranya dan masih banyak. Nah lalu apa kelebihan Nabi Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim banyak kisah, banyak cerita, banyak hikmah di dalam Nabi Ibrahim, dan masing-masing mempunyai macam-macam versi dari cerita itu.
Nah, di sini dikatakan Nabi Ibrahim pertama yaitu mendahulukan perintah Allah dibanding perintah-perintah yang lainnya. Apa sih keutamaannya, kehebatannya Nabi Ibrahim di antara cerita ini? Yang pertama, Nabi Ibrahim adalah terkenal orang yang sangat dermawan. Bahkan di dalam kitab Durratun Nasihin, di sana diceritakan sampai-sampai malaikat heran, sampai-sampai malaikat takjub melihat kedermawanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu setiap tahunnya ketika hari raya Idul Adha, Nabi Ibrahim memotong hewan ternaknya, ribuan hewan ternak untuk umatnya, untuk tetangga-tetangganya. Sampai-sampai diceritakan di dalam kitab Durratun Nasihin, waktu itu 12.000 hewan ternaknya dipotong untuk kesejahteraan masyarakatnya, untuk kesejahteraan umatnya, yaitu di hari raya Idul Adha. Sampai-sampai malaikat takjub. Akhirnya malaikat ngetes kepada Nabi Ibrahim. Kata malaikat, Nabi Ibrahim, kamu itu sampai segitu-gitunya, sejauh mana kecintaan kamu kepada Allah? Sampai-sampai kamu mengorbankan hewan ternaknya untuk kesejahteraan masyarakatnya sampai segitunya. Kata Nabi Ibrahim, baru hewan ternak, baru harta benda, jiwa raga pun kalau Allah minta akan saya suguhkan. Anak pun kalau saya punya, saya kurbankan untuk Allah. Pada waktu itu sedangkan Nabi Ibrahim dalam kondisi istrinya mandul. Yang namanya Siti Sarah itu umur udah ratusan tahun, 100 lebih, belum punya anak. Sama dengan Nabi Ibrahimnya. Nabi Ibrahim itu 100 lebih belum punya anak. Kalau kita kayaknya udah mati kayaknya ya. Iya, umur 100 lebih kayaknya udah mati. Tapi orang-orang terdahulu itu umurnya Kang Irfan hampir sampai ke ribuan. Bahkan ada yang ribuan. Nah, Nabi Ibrahim mengatakan demikian menjadi sebuah catatan bagi Allah bahwa Nabi Ibrahim ini akan diuji, dianugerahi anak, dan bagaimana ketika anaknya diminta oleh Allah. Yaitu Nabi Ibrahim mempunyai istri dua, yang kedua yaitu namanya Siti Hajar. Siti Hajar mempunyai anak yang bernama Ismail. Ketika Nabi Ibrahim mempunyai anak Ismail, maka untuk meredamkan hati Siti Sarah yang tidak punya anak saja, istri yang pertama, Siti Hajar dihijrahkan oleh Allah, yaitu di wilayah yang di situ yaitu wilayahnya sangat tandus. Di mana yang saat ini menjadi tanah yang sangat subur dan berkah. Di mana? Di Bakkah Mubarakah, yaitu kota Mekah. Pada waktu itu Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dengan Ismail melalui wahyu dari Allah untuk dihijrahkan jauh dengan Siti Sarah. Sehingga Siti Sarah akhirnya senang kembali ketika Siti Hajar jauh dari pandangan matanya sebagai istri kedua yang punya anak. Nah, Siti Sarah lama-kelamaan juga sama dianugerahi oleh Allah anak yang bernama Ishak. Jadi Nabi Ibrahim itu punya anak Nabi semua, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ishak punya turunan yang bernama Nabi Yakub. Nabi Yakub itu bahasa Ibrani yang sesungguhnya artinya Israel, orang-orang Israel. Maka Nabi Ibrahim kalau dari turunan Ismail itu Nabi Muhammad beserta kita ini turunan Nabi Ismail. Kalau dari Nabi Yakub yaitu kebanyakannya turunannya yaitu Israel. Itu kembali kepada cerita tadi, Nabi Ibrahim akhirnya setelah mengungsikan istri dan anaknya ketemu kembali ketika Nabi Ismail usia di belasan tahun. Ketika Nabi Ismail usia di belasan tahun, Nabi Ibrahim diwahyui oleh Allah untuk menyembelih anaknya.
Nabi Ibrahim, masa iya kata Nabi Ibrahim saya ini dapat mimpi untuk menyembelih anaknya. Akhirnya bertanyanya kepada siapa? Kepada Ismail, karena Ismail itu anak yang sangat bijaksana. Maka di dalam Al-Quran dikatakan bigulamin halim, yaitu anak yang sangat bijaksana. Ketika Nabi Ibrahim bertanya, Nabi Ismail menjawab, ya abati, ketika if'al, kerjakan kalau memang itu perintah Allah. Fasatajiduni fa insyaallah minasyakirin, apa selanjutnya, apa minasajidin, bahwa insyaallah apa yang kita lakukan ini adalah tergolong orang-orang yang bersyukur, tergolong orang-orang yang sujud kepada Allah. Itu kata Nabi Ismail. Akhirnya Nabi Ibrahim dengan kesimpulan pemikiran hasil pertanyaan kepada Ismail, akhirnya Nabi Ismail yaitu dijadikan kurban gara-gara disebabkan Nabi Ibrahim pernah sabkul lisan, melewatkan mulutnya mengatakan jangankan harta benda, anak pun akan dikurbankan kalau memang itu kehendak Allah, kalau memang itu permintaan Allah. Nah, itu salah satu kisah Nabi Ibrahim yang sangat istimewa sehingga dijadikan gelar sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Apa diantaranya? Yang pertama, mendahulukan perintah Allah dibanding perintah-perintah yang lainnya. Lalu yang kedua apa? Nabi Ibrahim diistimewakan sebagai Khalilullah. Kata Nabi Ibrahim, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li, bahwa Nabi Ibrahim tidak pernah merasa resah ketika perkara-perkara itu yang tergolong ditanggung oleh Allah. Apa perkara yang ditanggung oleh Allah? Mati. Hah? Apa? Rizki. Ini mah kadang-kadang kita ketika tidak ada dalam kondisi kosong, jangankan kosong, sedikit lagi ada padahal cuma sedikit. Kadang-kadang kita keluh kesah. Nah, ini bukan golongan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Tapi Nabi Ibrahim meyakini bahwa rezeki itu adalah bagian-bagian yang dibagikan oleh Allah kepada hambanya. Maka beliau yakini oleh Nabi Ibrahim, pokoknya masalah rezeki tidak akan ada makhluk Allah, apalagi kita sebagai hamba Allah, akan dijauhi dengan rizki. Jangankan yang taat, yang mungkar Allah kasih rizki. Jangankan yang ganteng, yang jelek Allah kasih rizki. Semua tidak ada pandang bulu, semua dirizkini oleh Allah. Wa ma min dabatin, apa lanjutannya? Wa ma min dabatin. Kang Usman kok wama sauka rahmatillah alamin. Bukan itu, wama min dabatin fil ardi illa 'alallahu rizquha. Nah itu, jadi tidak ada satupun, begitu maknanya. Tidak ada satupun binatang melata, apalagi kita yang dikasih akal, yang tidak dirizkini oleh Allah di dalam bumi ini, yaitu kecuali semuanya dirizkini oleh Allah. Jadi jangan khawatir, umpamanya saat ini kita lagi dipecat, di PHK kerja, waduh bagaimana? Jangan bagaimana. Ketika kita lagi dipecat, berarti kita dihijrahkan oleh Allah. Begitu pikiran positifnya. Ketika kita lagi diberhentikan, berarti kita dihijrahkan oleh Allah untuk mencari usaha yang lain. Begitu ngolik. Jangan ini mah udah dipecat kitanya malah pusing. Ya bukan mencari solusi pusing mah. Pusing itu malah menambah masalah. Jadi ketika kita lagi kondisi terpuruk, maka bagaimana untuk bangun kembali? Nah itu, kita bersemangat untuk mujahadah, berjuang, kita tawakal kepada Allah. Bagaimana caranya agar Allah menentukan kita dengan baik? Karena apa? Kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan berubah
nasib sebuah kaum kecuali kaumnya itu sendiri yang berubah. Artinya kita diperintahkan untuk berbuat, kita diperintahkan untuk memilih, tapi Allah yang menentukan, tapi Allah yang menetapkan. Nah itu, jangan ini mah ketika kita punya masalah merenung aja di kamar. Iya, dipikirin aja, berbuat enggak. Nah ini masalah nanti, tambah masalah. Bisa-bisa jadi orgil di kamar melulu. Iya. ODGJ. Nah, gentle apalagi laki-laki. Iya. Laki-laki jangan cemen. Iya. Laki-laki jangan cemen. Maka yang menjadi motivasi Kang Holik ini siapa? Rapli yang menjadi motivasi hidup itu kita harus bermodalkan 3. 1 yakin, tadi keyakinan yang diajari oleh Nabi Ibrahim. Yang kedua ikhlas, yang ketiga tawakal. Yakin, ikhlas, tawakal. Ketika kita melakukan dengan semangat, dimodali dengan yakin, insya Allah pasti akan berhasil. Manjadda wajada, barang siapa yang sungguh-sungguh pasti akan menemukan. Yang kedua didasari dengan ikhlas. Ketika ikhlas, jangankan malaikat, setan pun tidak bisa menggoda. Kalau tidak digoda oleh setan, atau enak kita berbuat apa aja dibimbing oleh Allah. Itu ikhlas. Yang terakhir yaitu tawakal. Ketika kita, apa sih tawakal? Tawakal itu berpasrah kepada Allah. Kalau kita sudah pasrah kepada Allah, yang lain encer. Ada nggak di sini kita ini yang pasrahnya sama bos? Bos kapan-kapan ada bangkrutnya. Bos bangkrut ya kita ikut bangkrut karena kita pasrahnya sama dia. Kita pasrah sama ketua apa dia? Mamanya ketua organisasi ketua. Ya kala itu aja ketika dia jadi ketua, sudah lewat jadi ketua, udah kitanya ke bawah bangkrut. Ibarat kata Jainuddin MZ, kita bersandar di tembok, kapan-kapan tembok ini akan runtuh. Tapi kalau Allah sepanjang zaman mempunyai sifat Al-Qayyim. Apa Al-Qayyim? Tegak, tidak pernah roboh. Ketika kita bersandar kepada yang tegak, kepada yang tidak pernah runtuh, maka kita akan runtuh pun dibangunkan oleh yang maha tegak. Siapa? Allahu Akbar. Nah itu. Yang kedua, sifat Nabi Ibrahim digelari oleh Allah sebagai Khalilullah, yaitu karena Nabi Ibrahim bersandar kepada Allah, terutama perkara rizki. Maka rizkinya Nabi Ibrahim tidak pernah yaitu kosong, tidak pernah sampai ibarat kali itu apa? Saat ya. Itu Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim nabi yang kaya dan dermawan. Itu Nabi Ibrahim. Yang terakhir, yang ketiga, Nabi Ibrahim digelari oleh Allah sebagai orang yang paling dicintai, Khalilullah, wa ma tagaitu illa ma'ad dhayyif. Wa ma ta'ashaitu wa ma taghadaitu illa ma'ad dhaifi. Jadi Nabi Ibrahim tidak makan siang, tidak makan malam, tidak makan subuh, tidak makan malam maghrib kecuali dengan tamu. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi Ibrahim tidak pernah makan sendirian. Belati Bombay ya. Belati Bombay. Itu. Makanya kalau pengen dicintai oleh Allah, jadilah orang yang senantiasa dermawan. Walaupun bentuknya sekecil apapun nilai daripada kedermawanan kita itu. Kalau sekarang ketemu yang begitu kejar itulah. Iya. Ya contohnya begini, kalau saya namanya punya rokok sebatang-sebatangnya, teman minta. Iya. Teman minta, udah bagdu. Join bagi 2 gitu. Kayak bidin lah. Iya gitu. Join namanya. Itu dicintai oleh Allah sifat seperti itu. Manusia masih banyak nggak begitu. Iya. Dan
Iya. Saya juga satu mau. Nah itu makanya jangan sampai kita sebagai umat muslim yang pengen dikatakan sebagai muslim sejati, boy Kang Adam langsung mengamalkan. Kang Adam mengamalkan langsung minta katanya. Coba kayak Nabi Ibrahim gak katanya Kang Adam. Nah itu kata Kang Said katanya manusia kayaknya jarang seperti itu 1001. Tapi karena kita memang diberikan akal oleh Allah dan kita ada di pengajian, insya Allah pelan-pelan kita lakukan apa yang kita sampaikan ini, yaitu diantaranya kita mampu berbagi rasa sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Bahkan ada cerita yang paling takjub, Nabi Ibrahim itu di satu cerita lagi malaikat cemburu bertanya kepada Allah, ya Allah, ini malaikat Jibril yang nanya, ya Allah, hebat amat Allah memberikan gelar kepada hambanya yang bernama Nabi Ibrahim, gelar Khalilullah. Emang sehebat apa Nabi Ibrahim itu, ya Allah? Kata malaikat Jibril, kata Allah terhadap malaikat Jibril, udah kamu turun saja ke bumi, jangan mencari jawaban dari saya, kata Allah. Kata malaikat Jibril, oke, OTW. Pergi ke bumi. Pergi ke bumi Kang Irfan menemui Nabi Ibrahim. Ketika itu malaikat Jibril menyerupai kakek-kakek tua. Di mana letak Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berada di wilayah bukit, sedang menunggu piaraannya yang jumlahnya ribuan binatang berupa lembu, unta dan sebagainya. Bahkan sampai-sampai itu penjaganya yang namanya anjing pakai kalung emas. Dikalungin emas sama Nabi Ibrahim. Itunya anjing-anjing penjaga daripada kambingnya ini, ya, untuk mengembalakan kambing dan binatang-binatang yang lainnya ini. Kenapa sampai segitunya? Nabi Ibrahim itu memberikan sebuah pandangan bahwa harta itu tidak ada gunanya sampai-sampai diserahkan kepada anjing. Sebagai ciri itu untuk biar kita paham itu makna filosofinya. Akhirnya turun malaikat Jibril datang ke Nabi Ibrahim mengucapkan Assalamualaikum. Dijawab sama Nabi Ibrahim, Waalaikumsalam. Ditanya Nabi Ibrahim, ada apa gerangan datang kemari? Sebagaimana tadi perintah Allah, jangan mencari jawaban kepada saya, langsung saja kepada orangnya. Bagaimana kehebatan Nabi Ibrahim? Akhirnya diuji sama malaikat Jibril, yaitu diminta hewan ternaknya. Minta satu, minta dua, dikasih sama Nabi Ibrahim. Sudah minta satu sama dua, saya ini keluarganya banyak, semuanya dalam kondisi kekurangan. Jangan segini. Ya, siapa itu manggilnya? Ya Bulan. Akhirnya dikasih lagi, kata Nabi Ibrahim, udah ambil sepertiga dari hewan ternak saya. Masih kurang, kata malaikat Jibril, masih kurang ya Bulan bin Bulan. Akhirnya udah semua saja ambil. Ini harta saya, tetapi ini titipan Allah. Saya hanya dititipi saja. Kapan-kapan bisa jadi harta yang enggak ada atau kitanya yang enggak ada. Dibawa semua. Kata malaikat Jibril, sebenarnya sesungguhnya saya ini bukanlah manusia biasa, tetapi adalah utusan Allah dari langit, yaitu malaikat yang ingin mengujimu sejauh mana tentang Allah memberikan pangkat kepadamu sebagai pangkat Khalilullah. Masih banyak cerita-cerita tentang Nabi Ibrahim yang tidak akan selesai 1 bulan kalau kita menceritakan ini. Berani nggak bayarnya bagaimana? Nah itu saja sebagai kesimpulannya Kang Rapli dan yang lainnya, bahwa Nabi Ibrahim digelari Khalilullah oleh Allah sebagai kekasihnya Allah. Yang pertama karena Nabi Ibrahim mendahulukan perintah Allah, mentaati perintah Allah dibanding perintah-perintah yang lainnya, mendahulukan perkara Allah dibanding perkara-perkara yang lainnya. Yang kedua, Nabi Ibrahim digelari Khalilullah karena memang Nabi Ibrahim
keyakinannya sangat tinggi, dan yang terakhir yaitu Nabi Ibrahim mendahulukan orang lain dibanding pribadinya. Jadi secara kesimpulan, menyuguh tamu itu mementingkan keperluan orang lain dibanding kepentingan dirinya. Itu saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dikembangkan oleh kalian. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, dipersilahkan, baik yang berkaitan dengan perkara tadi atau di luar perkara-perkara yang lainnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan ada ya